Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9A yang beranggotakan Mary Widya Kusuma Wardani, saya sendiri Fitriandayani, dan Anissa Mulyani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penilaian kinerja praktik, produk, dan proyek SMP kelas 7. Untuk kompetensi dasar yang dipilih yaitu 3.7, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. 4.7, menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Untuk rubrik penilaian pertama yaitu rubrik penilaian kerja. Kelas 7, kurikulum 2013, kompetensi dasar 4.7 menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Untuk materinya sendiri yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Indikator, peserta didik dapat melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, pola-pola interaksi, dan hubungan saling ketergantungan makhluk hidup. Untuk nama praktiknya, yaitu praktikum mengenai ekosistem buatan. Ekosistem buatan, tujuan mengetahui pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik dalam suatu ekosistem. Untuk alat dan bahannya, 2 botol aqua ukuran 1,5 liter, ikan, air kolam suhu normal, air hangat, jaring kecil, dan es. Untuk petunjuk kerja, 1. Sediakan 2 tabung kimia dan diisi air dengan suhu yang sama, yaitu suhu air dalam keadaan normal, air kolam. 2. Masukkan ikan ke dalam botol, 1 suhu normal. 3. Hitunglah berapa kali penutup insang membuka selama 1 menit, kemudian catatlah. 4. Masukkan es secara perlahan-lahan ke dalam tabung. Hitunglah berapa kali penutup insang membuka selama 1 menit. Yang kelima, dengan menggunakan jaring, pindahkan ikan ke dalam tabung 2 secara perlahan-lahan. Tambahkan air hangat. Hitunglah berapa kali penutup insang membuka selama 1 menit. Untuk yang terakhir, buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut. Untuk rubrik penilaian kinerja praktikum. Yang pertama, ada lembar pengamatan penilaian keterampilan, unjuk kerja, kinerja atau praktik. Ada topik, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Untuk tabelnya sendiri, tersebut ada nama, persiapan praktek, pelaksanakan praktek, kegiatan akhir praktek, dan jumlah skor. Untuk keterampilan yang dinilai, yang pertama persiapan praktek, menyiapkan alat dan bahan dengan skor 30, yaitu alat dan bahan lengkap sesuai yang ditentukan, alat-alat tertata rapi sesuai dengan keperluannya, dan bahan-bahan yang digunakan tersusun dengan benar dan tepat. Kerapihan dan penggunaan bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah ditentukan. Untuk skor 20, ada 2 aspek yang tersedia. Untuk skor 10, ada 1 aspek yang tersedia. Untuk keterampilan yang kedua, yaitu pelaksanaan percobaan. Dengan skor 30 yang dinilai yaitu menggunakan alat dan bahan dengan tepat, membuat barang yang diperlukan dengan tepat, menuangkan atau menambahkan bahan yang tepat. Yang terakhir yaitu mengamati hasil praktek dengan tepat. Untuk skor 20 ada 3 aspek yang tersedia. Untuk skor 10 yaitu ada 2 aspek yang tersedia. Tampilan yang ketiga yaitu kegiatan akhir praktikum. Untuk skor 30, membuang barang tak terpakai atau sampah ke tempatnya, membersihkan alat dengan baik, membersihkan meja, yang terakhir mengembalikan barang ke tempat semula. Untuk skor 20 ada 3 aspek yang tersedia, untuk skor 10 ada 2 aspek yang tersedia. Yang terakhir yaitu keterampilan dokumentasi. Untuk skor 8, mendokumentasikan kegiatan dan hasil praktikum. Untuk skor 2, hanya mendokumentasikan hasil praktikum. Untuk skor 0, tidak mendokumentasikan kegiatan dan hasil praktikum. Untuk rubrik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu rubrik penilaian produk dari kelas 8 kurikulum 2013. Kompetensi dasar 4.7 menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Materi sistem pernapasan manusia. Indikator soal, peserta didik dapat membuat laporan praktikum hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nama produk
Laporan praktikum mengenai ekosistem buatan. Penilaian penyusunan laporan perancangan percobaan dan laporan praktek. Mata pelajarannya alokasi waktu, sampel yang dikumpulkan berbentuk laporan lalu diisi dengan nama peserta didik kemudian kelas. Nah, di sini terdapat tabel yang berisikan nomor itu seperti urutan, indikator. Aspek yang dinilai ini ada keberhasilan konsep, kelengkapan gagasan, sistematika, tata bahasa, laporan atau dokumentasi, ketepatan waktu pengumpulan, catatan atau nilai. Nah, nomor pertama itu ada menyusun laporan perencanaan percobaan, yang kedua menyusun laporan praktik, ini indikatornya. Yang selanjutnya yaitu tabel rubrik penilaian laporan praktikum. Komponennya ada kebenaran konsep dengan skor. Jika seluruh konsep bidang studi pada laporan benar, maka memiliki skor 25. Jika sebagian konsep bidang studi pada laporan benar, maka memiliki skor 15. Jika semua konsep bidang studi pada laporan salah, maka memiliki skor 5. Yang kedua ada kelengkapan gagasan. Nah, kelengkapan gagasan ini, jika kelengkapan gagasan sesuai dengan konsep, maka skornya 25. Jika kelengkapan gagasan kurang sesuai konsep, maka nilainya 15. Jika kelengkapan gagasan tidak sesuai konsep, maka nilainya 5. Yang ketiga ada sistematika. Nah, sistematika ini, jika sistematika laporan sesuai aturan yang disepakati, maka skornya 20. Jika sistematika laporan kurang sesuai dengan aturan yang disepakati, maka skornya 15. Jika sistematika laporan tidak sesuai aturan yang disepakati, maka poinnya 5. Yang keempat ada tata bahasa. Nah, untuk skor tata bahasa ini, jika tata bahasa laporan sesuai aturan, maka poinnya atau skornya adalah 15. Jika tata bahasa laporan kurang sesuai aturan, maka poinnya adalah 10. Jika tata bahasa laporan tidak sesuai aturan, maka poinnya adalah 5. Nah, yang ke-5 ini lampiran atau dokumentasi. Nah, lampiran atau dokumentasi ini memiliki skor 5 jika melampirkan dokumentasi hasil praktikum, yang akan memiliki skor 0 jika tidak memiliki lampiran dokumentasi hasil praktikum. Selanjutnya yaitu poin ke-6, yaitu ketepatan waktu pengumpulan. Akan memiliki skor 10 jika pengumpulan laporan tepat waktu, dan jika memiliki nilai atau skor 0 jika tidak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mulyani, NPM 19130240035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai rubrik penilaian proyek. Kelasnya yaitu kelas 7, kurikulum 2013, kompetensi dasar 4.7, menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, kemudian indikator soalnya yaitu peserta didik dapat mengemukakan hasil temuannya mengenai keberagaman interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya di sekitar tempat tinggalnya, dalam bentuk laporan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Untuk tugas penilaian proyeknya, yaitu carilah informasi tentang adanya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yang terjadi di lingkungan sekitarmu dan lakukan pengamatan secara rinci. Buatlah laporan hasil pengamatanmu yang berisi tentang persiapan, proses pengumpulan data, pengolahan data, dan tulislah laporan hasilnya. Waktu yang disediakan untuk kegiatan ini yaitu selama 2 minggu. Untuk rubrik penilaian proyek, yaitu terdapat 3 aspek, yaitu persiapan, pengambilan data atau informasi, dan penulisan laporan. Untuk aspek pertama yaitu persiapan. Rentang skornya yaitu 0-2. Pertama yaitu membuat perencanaan lengkap, jenis interaksi, tempat pengamatan, waktu dan frekuensi pengamatan. Skornya adalah 2. Kemudian membuat perencanaan tetapi kurang lengkap, yaitu tidak memuat jenis interaksi, tempat pengamatan, waktu atau frekuensi pengamatan. Skornya adalah 1. Untuk tidak membuat perencanaan, maka tidak diberi skor atau 0. Kemudian aspek yang kedua yaitu pengambilan data atau informasi. Pertama yaitu kondisi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya telah tercatat dengan lengkap, yaitu menampilkan kondisi komponen biotik dan abiotik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Untuk skornya yaitu 4. Kemudian
Yang kedua yaitu kondisi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya telah tersata tetapi kurang lengkap, yaitu tidak menampilkan kondisi komponen biotik dan abiotik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Skornya yaitu 3. Yang ketiga yaitu kondisi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya telah tercatat tetapi kurang lengkap, yaitu tidak menampilkan kondisi komponen biotik dan abiotik dan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Skornya adalah 1. Kemudian, jika dia tidak mencatat hasil pengamatan atau tidak melakukan pengambilan data, maka skornya adalah 0, tidak diberi skor. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu penulisan laporan. Pertama yaitu laporan ditulis lengkap, yaitu terdapat adanya tahap persiapan, hasil pengamatan, dan memuat tujuan pengamatan, maka skornya adalah 4. Kemudian yang kedua yaitu tidak tercantumnya satu komponen, yaitu di antara tahap persiapan, hasil pengamatan, dan memuat tujuan pengamatan pada laporan, maka rentangnya 3, maka skornya adalah 3. Kemudian jika tidak tercantumnya 2 komponen dari tahap persiapan, hasil pengamatan, memuat tujuan pengamatan pada laporan, maka skornya adalah 1. Kemudian jika tidak tercantumnya seluruh komponen pada laporan atau tidak membuat laporan itu, maka skornya adalah 0, tidak diberi skor. Untuk skor maksimumnya adalah 10. Penjumlahan dari skor maksimum. Berikut penjelasan dari saya tentang rubrik penilaian proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.